Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatul syukri alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga. Sungguh kita takkan mampu untuk menghitungnya. Di hari Jumat yang penuh barokah ini kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin dan negeri kita Indonesia, agar Allah senantiasa melindungi dan memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang beriman memiliki kemerdekaan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, bukan sekedar merdeka dari penjajahan, namun merdeka dari perkara-perkara krusial. Yang pertama, merdeka bebas dari kesyirikan, sebab syirik adalah perbuatan yang sangat menakutkan. Pelakunya yaitu musyrik diancam siksa yang menghinakan, kekal selamanya di neraka jika tidak bertobat sebelum wafat. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menjadi penolong. Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat di nomor 72. Ini yang pertama. Yang kedua, orang beriman merdeka bebas dari kebodohan, sebab orang beriman harus yakin amalan yang ditunaikan sesuai panduan, maka ilmu menjadi sebuah keniscayaan. Ilmu cahaya yang menerangi kehidupannya. Beribadah tanpa ilmu sungguh sangat mengerikan, menakutkan, tertolak. Maka Allah berikan peringatan keras di Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 di ayat nomor 36. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak mengerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Namun setelah memiliki ilmu, tidak hanya ilmu dijadikan sebagai perhiasan, haruslah diamalkan. Yang punya ilmu tidak mengamalkan, Allah pun memberikan ancaman yang sangat berat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar. Engkau hanya mengucapkan, mengatakan, tapi engkau tidak mengamalkan. Quran surat As-Saff surat yang ke-61 di ayat 2 dan 3. Kemudian yang berikutnya, orang beriman harus terbebas dari kemiskinan. Kadal fakru ayyakuna
kufran. Hampir-hampir karena kemiskinan seseorang akan jadi kufur. Betapa banyak kita saksikan saudara kita tanggal akidahnya karena disebabkan kemiskinan. Oleh karena itu orang beriman mesti memahami pentingnya nilai-nilai kekayaan. Tentu dimaknai bukan sekedar kaya harta saja, namun kekayaan jiwa yang dimilikinya. Laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah kekayaan karena banyak harta saja, namun kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang memiliki kekayaan hati. Bagi yang sudah kaya, ingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis Bukhari, la ba'sa bil ghina liman ittaqallaha. Tidak mengapa menjadi orang kaya asalkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, orang beriman mestinya merdeka dari kekikiran. Harta yang Allah berikan merupakan ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan. Di sisi Allah lah ganjaran yang besar. Momentum bagi kita begitu terbuka saat ini untuk menunaikan harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Yang berikutnya, merdeka bagi orang beriman adalah terbebas dari berbagai perilaku kezaliman. Pertama, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyekutukannya. Maka kezaliman yang paling besar adalah kezaliman yang dilakukan kepada Allah, tidak menyembah Allah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pentingnya beribadah kepada Allah mutlak. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah menyebutkan, akulah Rabb Tuhan kalian, hanya aku saja yang wajib kalian sembah. Sholat dengan cara itu engkau akan mengingatku. Kemudian harus kita pahami, jauhi kezaliman terhadap diri sendiri, karena sadar atau tidak kadang-kadang kita lupa diri. Allah ingatkan di banyak ayat. Pertama di Quran surat 17:27, la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan engkau berfoya-foya lakukan tabzir, karena tabzir itu adalah tipu daya syaitan, sahibnya atau temannya syaitan. Kemudian yang berikutnya, Quran surat di nomor 2 Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah, dan jangan kau jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini harus diperhatikan, hati-hati. Lagi-lagi harta bisa menjerumuskan diri. Melakukan hal yang sia-sia dengan hartanya adalah sebuah perkara yang buruk. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah kezaliman yang dilakukan kepada siapapun atau orang lain. Inilah dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di akhirat nanti akan diberikan keadilan bagi yang dizalimi. Ittaqul zulma fa inal zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhi olehmu berbuat zalim, karena zalim itu kegelapan di hari kiamat nanti. Oleh karena itu kita punya ruang di dunia untuk menyelesaikan urusan-urusan kita, agar jangan sampai kezaliman tidak selesai di dunia ini, karena dampak yang sangat mengerikan di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang muflis atau orang-orang yang bangkrut. Yang terakhir, di antara perkara krusial yang harus kita merdeka adalah merdeka dari jerat-jerat fitnah dunia. Jerat-jerat fitnah dunia ada dua perkara. Pertama adalah ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya dia bersyukur, dibuktikan syukurnya. Kemudian jerat-jerat fitnah dunia yang kedua adalah ketika ditimpakan ujian, kesempitan atau musibah, hendaklah dia bersabar. Dua perkara ini harus dimiliki oleh orang beriman, yaitu duduk di dua sisi, bersyukur dan bersabar. Inilah ajibnya urusan orang-orang yang beriman.
Ketika kesabaran kita miliki, Masya Allah, maka jalan surga terbuka dengan pahala yang luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Bahkan asbab kesabaran itu, keluarga muslim akan masuk surga dengan orang-orang yang soleh. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 23-24. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fanni'ma uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan yang tak bertepi. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang memahami kesabaran dalam hidup ini. Sabar yang luas tanpa batas. Sabar sepanjang usia kita dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar ahlul khair, pecinta ilmu, rindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli dalam kebaikan. Semoga kita pun termasuk di dalamnya. Di khutbah Jumat yang kedua ini, khatib mengingatkan diri sendiri tentang puncak merdekanya orang beriman. Puncak merdekanya orang beriman adalah ketika sudah dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah yang sebenarnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasannya di hari kiamat nanti. Jika sudah pasti masuk ke dalam surga, dijauhkan, maknanya dibebaskan dari neraka, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang sesungguhnya. Dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Maka selagi kita hidup, kita belum merdeka. Kita sedang mengisi kemerdekaan dengan perjuangan dan pengorbanan jihad untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita di akhirat menjadi ahli surga. Itulah merdeka yang sesungguhnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits nas'alukal 'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaddid samlahum wa mazid jam'ahum. Allah mansur ikhwanana mujahidin fi Filistin. Allah mansur ikhwanana mujahidin fi Filistin. Allah mansur ikhwanana mujahidin fi Filistin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon husnul khatimah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum wafat. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah, tetapkan hati kami kepada agama-Mu, ya Allah. Maka mudahkan langkah kami untuk istiqomah di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keridhaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.